kita ucapkan kepada Ibu dan Bapak, Pak Guru yang telah hadir pada pengimbasan hari ini. Kemudian marilah kita sampaikan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya kepada alam kegelapan, dari alam kegelapan kepada alam terang benderang yang berilmu pengetahuan sekarang. Pengimbasan hari ini adalah tentang pembelajaran mendalam SD 09 Minas Barat yang berjudul menyelaraskan pembelajaran mendalam SD 09 Minas Barat dengan prinsip pembelajaran mendalam dan 8 dimensi profil lulusan, serta meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam kualitas praktik pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran mendalam. Acara selanjutnya kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD 09 Minas Barat. Baiklah, saya sedikit memberikan sambutan dalam rangka acara pengimbasan, yaitu pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran mendalam ini atau yang lebih kita kenal dengan nama deep learning merupakan sebuah metode atau pendekatan yang akan kita terapkan di kelas masing-masing, serta aspek-aspek lain termasuk 8 profil lulusan, di mana harapan kita semua dengan metode ini maka akan kita dapatkan siswa yang berprestasi, siswa yang lebih mendapatkan materi yang lebih mendalam sehingga mereka memiliki pemahaman yang luas terhadap materi yang kita sampaikan. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mendukung acara ini yang nantinya akan diberikan oleh rekan kita Ibu Warmiati dan rekan yang lain yang terlebih dahulu sudah mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran mendalam ini. Mudah-mudahan dengan acara ini maka kita semua mendapatkan ilmu, terutama ilmu tentang pembelajaran mendalam yang nantinya akan kita terapkan di kelas masing-masing. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sepatah dua patah katanya. Dan acara selanjutnya saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pelaksanaan pembelajaran mendalam ini dibicarakan, saya ingin memutarkan sebuah video. Kali ini kita mau ngulik soal sesuatu yang penting banget nih. Pola pikir bertumbuh atau growth mindset lah ya istilah kerennya. Sumber kita dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Anda pasti ngerasain juga kan, zaman sekarang ini sering banget disebut VUCA, volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, ambiguitas. Betul, dunia yang berubah cepat banget. Iya, sulit ditebak. Nah, di tengah situasi kayak gini, cara kita mikir itu wah jadi kunci banget. Isi kita hari ini nih, gimana caranya biar Anda bisa pakai growth mindset ini untuk nggak cuma bertahan, tapi malah berkembang gitu. Yuk kita bedah bareng. Setuju banget. Pola pikir itu ya ibaratnya kayak fondasi rumah kita lah. Kumpulan keyakinan ini yang nentuin cara kita ngelihat dunia, cara kita bereaksi sama kejadian. Ujung-ujungnya ke hasil ya. Ujung-ujungnya yaitu ketindakan dan hasil yang kita dapat. Kata Carol Dweck, ini inti dari cara kita ngeraih sukses atau enggak gitu. Oke. Kita mulai dari dasarnya dulu deh. Kata Dweck kan ada dua kutub utama nih. Pertama, fixed mindset atau pola pikir tetap. Yang tetap ya. Nah, ini keyakinan kalau kecerdasan, bakat, itu ya segitu aja. Kayak udah takdir, nggak bisa banyak diubah. Begitu kan ya? Betul, udah mentok lah istilahnya. Nah, lawannya itu growth mindset, pola pikir bertumbuh. Ini keyakinan kalau kemampuan itu bisa dikembangkan, Bisa diasah. bisa diasah lewat usaha, belajar, dan yang penting gak gampang nyerah. Nah, yang menarik di sini itu gimana keyakinan ini ngaruh ke respons kita sehari-hari. Oh iya, gimana tuh bedanya kalau di situasi nyata? Gini, orang dengan fixed mindset biasanya kalau ketemu tantangan baru agak-agak menghindar dia, takut gagal mungkin. Kalau ada hambatan, wah gampang nyerah. Usaha keras dianggap percuma gitu? Iya, dianggap percuma. Atau malah mikir, wah kalau aku harus usaha keras, berarti aku nggak mampu dong. Kritik juga, wah dianggap serangan pribadi. Sensitif ya jadinya. Terus kalau lihat orang lain sukses? Malah ngerasa terancam. Nah, beda banget sama yang growth mindset. Tantangan, wah itu peluang belajar. Hambatan, malah bikin makin gigih. Jadi kayak, oh ini nih yang perlu ditaklukkan gitu ya? Persis. Usaha dilihat sebagai jalan jadi master. Kritik, itu masukan berharga buat berkembang. Suksesnya orang lain jadi inspirasi. Kayak kata Prof. Abdul Muti di materi ini. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, jalan keluarnya banyak. Kira-kira ada yang mau cerita tentang video tadi? Menurut saya, dari video yang sudah ditayangkan, mungkin growth mindset tadi namanya ya, Bu. Iya. Growth mindset ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing dengan mencoba lagi. Ya, sering berlatih. Sering berlatih, semakin sering berlatih, mungkin bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Bagus sekali. Terima kasih Bu Sor. Maksudnya kita sama anak-anak kita juga kita tanamkan. Pamannya anak kita gagal satu kali. Udah Bu tak bisa saya kan begitu dibilangnya kan. Jangan langsung menyerah. Berarti kita sebagai gurunya juga harus memotivasi. Iya, memotivasi. Jangan langsung menyerah. Kamu pasti bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa. Kemampuan kita itu sama semuanya. Tapi karena ada kemampuan itu ada yang langsung dapat, sekali coba dapat, dua kali coba dapat, nah, ada seperti itu bertahap. Ada dan tidak mungkin langsung kita kasih sama anak, langsung kita terangkan semuanya bisa, langsung tak bisa. Itu mustahil. Pasti kalau kita mengajarkan pamannya perkalian lah, Bu susah kali kata anak-anak. Susah kali yang kayak gitu. Kita coba, kita tengok, kita nilai anak itu. Kalau udah separuh anak yang udah betul, berarti kita udah hebat. Yaitu pembahasan pembelajaran mendalam. Ini dari kepala sekolah ya Bapak Ibu. Kalau kemarin itu dari guru, sekarang dari kepala sekolahnya. Sekarang yang pertama yaitu apa itu pembelajaran mendalam. Di sini diterangkan pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan. Jadi di
kita sebagai guru itu memuliakan. Anak itu kita hargai. Jangan kita bentak-bentak, mentang-mentang kita apa? Kita bentak-bentak. Kita muliakan dia. Jadi dengan memuliakan itu, makanya mereka itu dekat dengan kita. Timbul rasa kasih sayangnya, itulah olah pikir, olah rasa, olah raga. Dalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan. Jadi memuliakan itu digarisbawahi dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir. Olah pikir ini intelektual, olah hati, perasaan, olah rasa, itu emosi, olah raga itu fisik, secara holistis dan terpadu. Jadi kita itu memuliakan anak. Anak itu kita datang ke sekolah, kita sambut. Jadi dengan sambutan kita itu yang ibu ini sayang ya sama saya, sayang ya sama kita. Langsung kita datang tuh disambut. Jadi dia itu udah otomatis duduk di dalam kelas itu senang. Jadi kalau dia senang, apa yang kita ucapkan, apa yang kita berikan, ilmu yang kita kasih, pasti bisa dia menerima. Tapi kalau langsung-langsung, kamu mau, takut dia sama kita. Takut dia kayak duduk dalam kelas tuh kayak duduk di atas bara. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu pendekatan yang memuliakan. Kita memuliakan itu bukan sama anak saja, sama orang tua juga. Orang tuanya kita suruh hadir. Bu, kenapa sih kok udah 3 hari tidak datang Bu? Kenapa? Jangan kita langsung potong. Bu, siapa ini kok tak datang nih? Udah 3 hari saya masih pelajaran yang seperti ini, udah tak dapat. Jangan kita bentak. Jadi kedatangan dia itu kita muliakan. Dia itu tamu kita. Tuh Bapak Ibu. Jadi pembelajaran mendalam itu memuliakan, itu yang digarisbawahi. Memuliakan dalam penerapan pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sini dibuatnya nih pembelajaran mendalam, kemudian pembelajaran itu berkesadaran, bermakna, menggembirakan, menyenangkan, disukai anak-anak. Nah itu dia. Kemudian ada dalamnya olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga. Kemudian terwujudlah lulusan profil, lulusan 8 dimensi tersebut. Kalau udah tercakup itu semua, terwujudlah itu 8 dimensi itu. Berikutnya, ini dimensi pendidikan karakter. Katanya di sini olah hati. Yang dimaksud dengan olah hati ini suka menolong, ramah, toleran, peduli, kerja keras. Jadi individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa. Kemudian olah pikir. Dalam olah pikir ini yaitu cerdas, kreatif, kritis, ingin tahu. Jadi individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Berikutnya olah rasa, berempati, jujur, adil, pantang menyerah. Individu yang memiliki integral moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan. Kemudian olahraga, bersih, sehat, kooperatif, kompetitif, ceria, disiplin. Individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Kerangka pembelajaran mendalam. Ini yang pembelajaran mendalam yang di tengah-tengah. Kemudian di kelilingnya yaitu 8 dimensi profil lulusan. Ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, dan kolaborasi, penaranan kritis. Kemudian di lingkaran berikutnya
yaitu kesadaran bermakna atau menggembirakan. Itu dipendek dengan BR ya. Dan berikutnya kerangka paham belajarnya, yaitu memahami dulu, mengaplikasi dan merefleksi. Kerangka pembelajarannya ada praktik pedagogik, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran. Ini keterangannya dapat Bapak Ibu baca sendiri ya. 8 dimensi profil lulusan itu diingat dengan 7K dan 1P. K yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, kreativitas. Kemudian P nya penalaran kritis. Nah, ini keterangannya rasanya tidak perlu diterangkan ya. Bagaimana yang kewargaan, bagaimana keimanan itu rasanya tidak perlu. Prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Berkesadaran, bermakna, maksudnya kita seperti dari kasih tahu, kita tanya sama anak tuh ngapa datang ke sekolah. Sadar enggak dia tujuan dia datang ke sekolah itu apa? Katanya dulu, oh saya datang Bu karena dikasih uang jajan. Berarti belum bisa. Kita kasih nasihat. Tujuan kamu datang ke sekolah setiap hari ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Apa gunanya? Untuk masa depannya bagaimana? Nanti masa depannya nanti 10 tahun yang akan datang saya mau jadi ini Bu. Berarti udah bagus berkesadarannya. Kemudian bermakna. Bermakna itu ada enggak makna dari pembelajaran yang didapat itu? Paham enggak dia? Umpamanya kita menerangkan tentang kebersihan. Bahwasanya tidak memboleh membuang sampah sembarangan. Nanti dia makan-makan. Dia makan dibuangnya aja di selang, berarti belum. Kalau udah ada nampak di situ tempat sampah, berarti udah bisa dia menerapkan. Itulah dia mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menggembirakan. Menggembirakan ini supaya anak itu tidak jenuh. Ya Bapak Ibu, kalau anak kita coba tengok 10 menit pertama atau 15 menit pertama kita duduk dalam kelas, kita menerangkan pelajaran, memang ya bagus. Tapi kalau udah lewat 20, 35, ya tak ada mendengar lagi tuh. Kan ada mendengar lagi. Ada yang dikerjakan, udah ingat dia, oh tadi saya bawa ini dari rumah, ditengokkannya sama kawannya. Jadi fokusnya anak itu paling lama 10 menit, 15 menit. Jadi Bapak Ibu harus tahu, jangan kita ngomel aja. Ini udah capek ke saya ngomel kok gak didengar anak. Kita harus tahu, anak itu fokusnya 15 menit paling lama. Jadi jangan sampai lewat 15 menit kita ngomong. Nah, ini kita bacakan yang berkesadaran itu maksudnya di sini. Karakteristik prinsip kesadaran. Ini sebelah sana contohnya, kita bacakan dulu apa yang berkesadaran itu. Kenyamanan murid dalam belajar, fokus dan konsentrasi dan perhatian. Berarti dia udah siap untuk menerima pelajaran kita. Kesadaran terhadap proses berpikir, kemudian kesempatan murid untuk menentukan pilihan dan memilih alasan atas pilihannya. Kemudian lagi keterlibatan murid dalam pengembangan strategi belajarnya. Berikutnya keterbukaan terhadap perspektif baru. Berikut keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Ini contohnya ya. Contoh pelaksanaannya, memberikan pertanyaan pemantik sebagai proses belajar yang memacu keingintahuan murid. Nah, jadi nanti kita tanya apa guna kita belajar ini. Nah, nanti kita tanya anak, oh ini untuk ini Bu. Nah, nanti kan diterangkannya. Itulah pertanyaan pemantik untuk supaya ingin tahunya
kuat. Berikut, memastikan murid mengetahui apa yang akan dicapai dalam pembelajaran. Menunjukkan kebermanfaatan dari hasil belajar bagi murid. Berikutnya, melaksanakan aktivitas pemantik kegiatan belajar yang interaktif seperti berdiskusi, eksplorasi, dan sebagainya. Berikut, menyiapkan lingkungan belajar yang sesuai dengan karakteristik dan kenyamanan murid. Berikutnya lagi, menjadi pendengar aktif bagi murid serta memberi ruang yang nyaman bagi keberagaman. Ini yang menggembirakan aja. Yang menggembirakan yaitu karakteristik prinsip menggembirakan, lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik, minat dan rasa ingin tahu, kemudian menginspirasi. Berikutnya, tantangan yang memotivasi. Berikutnya, tercapainya keberhasilan belajar, memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan. Contoh pelaksanaannya, memfasilitasi interaksi yang sistematis dan produktif antara pendidik dengan murid, sesama murid, dan antara murid dengan materi belajar. Berikutnya, merancang kegiatan pembelajaran yang memberikan jawaban terbuka yang memancing pemikiran pribadi murid. Memfasilitasi murid untuk berdiskusi atau melakukan simulasi. Berikutnya, memberikan dukungan dan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid seperti menyesuaikan alokasi waktu pembelajaran dengan kebutuhan murid serta menyesuaikan proses dan asesmen pembelajaran. Kerangka pembelajaran mendalam, ada praktik pedagogis, adanya lingkungan belajar, kemudian adanya kemitraan pembelajaran, kemudian adanya pemanfaatan digital. Next, 4 komponen minimum rancangan belajar. Ini guru, di atas guru yaitu kepala sekolah, di atas kepala sekolah ada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi di sini kita di sekolah itu, guru itu yang pertama sebagai aktivator, aktif kita dengan segalanya kalau bisa. Guru itu sebagai guru sebagai aktivator, yaitu kita itu di kelas itu atau di sekolah harus aktif dengan segalanya. Nah, maksudnya kita ini kan jadi guru ini semuanya tingkah kita itu kan ditiru oleh anak-anak. Jadi makanya kita kasihlah perilaku yang baik. Kita dicontoh, anak itu sampai di rumah nanti dipraktekkannya apa yang kita lakukan. Nah, kalau tidak percaya cobalah Bapak Ibu tanya. Kalau umpamanya gurunya begini-begini mengajari, diterapkannya pula di rumah itu. Jadi itu makanya kita itu harus aktif, kasih keaktifan yang bagus, tingkah laku kita yang bagus. Jadi kita itu namanya guru untuk ditiru, guru itu digugu dan ditiru. Kemudian kolaborator itu kita bekerja sama ya. Nah, dengan siapa saja. Pertama dengan kepala sekolah, dengan wali murid, dengan masyarakat, pokoknya dengan lingkungan kita. Berikutnya, sebagai pengembang budaya belajar. Nah, jadi kita sebagai guru, Bapak Ibu, mungkin termasuk saya sendiri, kita harus banyak literasi, harus banyak membaca. Maksudnya dari dunia maya yang ada sekarang itu bisa sebagai bahan pelajaran bagi kita untuk murid kita ya, dalam pemanfaatan digital. Berikutnya, ini 4 komponen minimum perancangan pembelajaran. Ini yang ada dalam RPP ya. Ini yang ada dalam RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam. Nah, ada identifikasi, maksudnya identitas. Harus ada identitas, kelas berapa kita ajar, siapa gurunya,
mata pelajarannya apa, ini identifikasi. Kemudian pengalamannya, nah itulah yang ada berkesadaran, bermakna, menggembirakan, kemudian ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian desainnya, bagaimana bentuk kerangkanya, ada ndak pedagogisnya di dalam, ada ndak kemitraannya, kemitraan itu hubungan kita, kemudian lingkungan belajarnya, dan pemanfaatan digital. Itu dalam RPPM itu kalau tidak salah harus ditampilkan. Kemudian asesmen, penilaian. Penilaian itu terbagi 3. Penilaian awal sebelum kita masuk belajar itu kita harus post-test dulu. Nah, post-test maksudnya sampai di mana kemampuan anak ini tentang yang akan kita ajarkan. Makanya kita mengajarkan hewan yang berkaki 2, berkaki 4. Nah, kamu di mana di rumah ada enggak nengok hewan? Ada Bu, saya nengok binatang ini. Dibilangnya binatang enggak apa-apa juga, jangan langsung dimarahi. Kemudian binatangnya bagaimana? Dia merangkak Bu. Nah, mungkin yang menjalar itu kayak kaki 1000. Oh iya. Kemudian ada lagi, di rumah saya ada ayam, kakinya berapa? Kita apa ke pengetahuan anak itu sampai di mana? Itu asesmen pada awal pembelajaran. Kemudian asesmen pada proses. Waktu proses itu sedang belajar, kita kasih pertanyaan. Siapa yang aktif? Kita tengok, ada nggak anak ini mendengar? Apakah dia main-main? Jadi, apa yang Ibu baca tadi? Apa yang Ibu sebutkan? Ingat tak? Kalau anak nggak mendengar, dia nggak tahu yang akan disebutkannya. Tapi kalau anak itu memang fokus pada kita, pasti dia tahu. Itu proses. Kemudian pada akhir, yaitu seperti ujian ya. Itu udah, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Bapak Ibu, ini masalah pembelajaran mendalam sudah selesai. Saya akan bertanya, apa itu tadi pembelajaran mendalam? Nama saya Safrina. Setelah yang disampaikan tadi, yang saya pahami bahwa pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar. Terus dalam proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa secara holistik dan tepat. Ya, terima kasih banyak Ibu Safrina. Ibu, tadi kan sudah ditayangkan 8 profil lulusan. Coba siapa yang bisa menyebutkannya? Bu Mega. Ya, Sebutkan nama dulu. nama saya Megawati SPD. Pertama yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kewarganegaraan. Satu itu penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kesehatan, dan komunikasi. Ya, Dar. Terima kasih Bu Mega. Demikianlah uraian tentang pembelajaran mendalam pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat Bapak Ibu terima dan dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Walmiati yang telah memberikan materi pembahasan mendalam untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Walmiati tadi dapat kita manfaatkan untuk kemudian hari mulai besok di kelasnya masing-masing. Acara saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi